Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Baik rekan-rekan semua, para pencinta Nabi, cinta sirah nabawiyah, agar pertemuan kita lebih berkah, kita sama-sama awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rekan-rekan rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan nikmat tersebut kita saat ini diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan kajian kita, ya. Yang nggak nyala nih. Kajian kita yang ini merupakan edisi terakhir, ya, dari rangkaian kajian sirah kita selama bulan Ramadan. Kalau 3 sesi kemarin, ya, kalau 3 sesi kemarin kita berdiskusi tentang keseharian Rasulullah saat Rasulullah menjalani aktivitas Ramadan sejak dari sebelum sahur, ya, sampai menjelang tidur, ya. Kita sudah bahas 3 sesi, dan di sesi terakhir ini kita akan membahas peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah saat bulan Ramadan, ya. Dan sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua tetap bersemangat, ya. Apalagi ini kita di puncak dari Akademi Ramadan, puncak dari pelaksanaan program peningkatan ketakwaan di bulan Ramadan, dan di akhir inilah nanti akan ditentukan bagaimana perjalanan panjang kita selama di bulan Ramadan, ya. Peristiwa yang sangat penting, yang ini menjadi sebuah momentum perubahan di dunia, ya, dan diawali dari Mekah, khususnya Jazirah Arab, yaitu Ramadannya Rasul. Jadi peristiwa yang mengubah peradaban, ya, di mana peristiwa ini adalah peristiwa dilantiknya Nabi Muhammad SAW sebagai
nabi dan rasul. Tapi kita akan bercerita bagaimana bahwa proses pelantikan ini tidak langsung atau ujuk-ujuk, ya, tapi ada peristiwa-peristiwa awal yang ini menjadi pendukung, ya, untuk dilantiknya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Jadi peristiwa yang akan kita bahas pertama adalah bagaimana saat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, ya, dan ini di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Kalau tanggal pastinya, ya, tanggal pastinya ini para ahli sejarah berbeda pendapat, ya. Kalau dalam Al-Rahiqum Maktum, ya, Mubarakfuri mengatakan bahwa tanggal dilantiknya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Beliau mengatakan antara 23 sama 25, ya. 23 dan 25. Sementara sebagian berpendapat bahwa dilantiknya Rasulullah sebagai nabi dan rasul itu di tanggal 17 Ramadan, ya. 17 Ramadan. Namun tentunya kalau kita mau merujuk dari dua ayat, ya, di surah Al-Baqarah, bahwa Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan, ya. Ya, bahwa di bulan Ramadan itu bulan diturunkan pertemuan Al-Qur'an, ya. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Ini, ya, dalam surah Al-Baqarah ditegaskan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sementara kalau kita perhatikan di dalam surah Al-Qadar, Allah pun berfirman, Inna anjalnahu fi lailatul qadar, ya. Inna anjalnahu, sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, ya, pada malam Lailatul Qadar. Pertama, ini yang harus kita pahami. Coba bisa tolong di mute, yang, ya, pertama bahwa surah Al-Baqarah menyampaikan Allah bahwa Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Sepakat dulu kita bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Yang kedua dalam surah Al-Qadar, Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Allah pun tegaskan sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Pada malam kemuliaan. Nah, sementara Rasulullah mengatakan dalam beberapa hadis berkenaan dengan malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, ya, di 10 malam terakhir. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Rasulullah lebih cenderung ke malam 27. Maka pendapat Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum mengatakan bahwa tanggal diturunkannya Al-Quran atau dilantiknya Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul itu di 10 malam, di malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Sementara di Indonesia lebih populer Nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran itu pada tanggal 17. Ya, ini ala kulli kita tidak mempermasalahkan perbedaan ini. Ini hanya sebagai sharing saja agar kita bisa memahami beberapa pendapat, ya. Ya. Bahwa
Rasulullah mendapatkan gelar atau disematkan, dilantik sebagai Nabi dan Rasul itu juga tidak langsung begitu saja, tapi sebelumnya ada proses. Sebelum Rasulullah ya didatangi oleh Jibril, ya, lalu Jibril mendekap Rasul dengan mengatakan, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, ya. Walaupun saat itu Rasulullah Nabi Qari, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca, ya. Tapi dengan jumlah 3 kali malaikat Jibril menegaskan untuk Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, sampai akhirnya malaikat Jibril menyampaikan 5 ayat dari surah Al-Alaq, ya. Ini menjadi pertanda dilantiknya resminya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Namun ternyata saat Rasulullah berada di Gua Hira, ya, di bukit atau di Jabal Nur, bukit yang dinamakan Jabal Nur, itu bukan hanya tahun itu saja Rasulullah berkhalwat, bertahanut, ya, menyendiri dari berbagai kesibukan yang ada di kota Mekah, ya, lalu menyendiri di Gua Hira. Itu bukan hanya pada tahun itu. Rasulullah memang sudah secara rutin melakukan tahanut, ya, ujlah, mengasingkan diri dari keramaian kota Mekah, ya. Tapi itu hanya di malam hari. Jadi pagi hari Rasulullah pulang, lalu siang harinya tetap berinteraksi dengan masyarakat, tentang bersilaturahim, tentang menyantuni orang-orang miskin, malam harinya berangkat ke Gua Hira. Nah, ini sudah berlangsung beberapa tahun, setiap bulan Ramadan. Hingga akhirnya di usia Rasulullah ke-40, ya, di usia 40, maka dilantiklah Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Dan ini biasanya dalam sejarah dijadikan bahwa tahun tersebut itu adalah tahun pertama kenabian, ya. Jadi kalau berbicara tentang sirah nabawiyah itu ada tahun pertama kenabian, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-13 kenabian. Itu masa-masa di Mekah. Nah, setelah hijrah ke Madinah, nanti bahasanya bukan tahun kenabian, tapi tahun hijriah, ya. Setelah Rasulullah hijrah, tahun pertama Hijriah, tahun kedua Hijriah, tahun ketiga Hijriah, sampai tahun ke-10 Hijriah, ya, menjelang 11 Rasulullah wafat, ya, seperti itu, ya, perhitungan tahunnya. Nah, kita akan melihat peristiwa penting ini yang membuat saat itu Rasulullah sempat merasa down, ya. Ya wajarlah sebagai manusia di malam hari didatangi makhluk yang saat itu belum pernah bertemu sebelumnya, tiba-tiba mendekap Rasulullah dan memaksa Rasulullah untuk membaca, ya. Bayangkan saja kalau kita, jangankan di gua, ya, dengan sedang di masjid sendirian, tiba-tiba dipeluk dari belakang, wah pasti kita juga akan kalut, gitu. Dan itu Rasulullah seperti itu. Rasulullah bergegas saat itu pulang ke rumahnya, bertemu dengan Ibunda Khadijah, mengatakan jambiluni, jambiluni, ya, selimuti aku, karena memang saat itu Rasulullah merasa kedinginan, ya, bertemu dengan malaikat pertama kali, malaikat Jibril. Nah, jadi sebelumnya memang Rasulullah sudah mendapatkan mimpi yang nyata, ya. Kalau subuh itu Rasulullah seperti melihat cahaya, ya, padahal itu merupakan mimpi yang nyata. Jadi Rasulullah merasa mimpi, tapi sebetulnya beliau terbangun melihat cahaya, ya. Jadi itu biasanya ada tanda-tanda sebelum seseorang itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ya, bukan mukjizat tapi tanda-tanda, ya. Bahkan Rasulullah juga mengalami hal-hal yang menarik, yang aneh, ya. Saat Rasulullah berangkat ke gua itu, batu pohon itu mengucapkan salam kepada Rasulullah, ya. Jadi peristiwa ini peristiwa yang luar biasa, ya, menandai Rasulullah angkat sebagai Nabi dan Rasul.
Nah, berbicara tentang Gua Hiro, ya, saya sedikit menyampaikan bahwa Gua Hiro itu letaknya dari Mekah itu kurang lebih sekitar 4 kilometer, ya. Tingginya sekitar 215 meter, ya. Itu tingginya 215 meter. Nah, kemiringannya itu 45 derajat. Sehingga kalau kita naik tangganya itu sekitar 600-an meter, ya. Kalau kita ngukur jumlah apa dari tangganya itu, ya. Nah, Gua Hiro sendiri posisinya itu tidak ada, bukan di puncak Jabal Nur, ya. Tapi dari Jabal Nur tuh kurang lebih turun lagi sekitar 40 meter. Nanti ketemu Gua Hiro. Yang lebarnya kurang lebih sekitar 50 cm, ya. Tingginya itu 1 meter 90 dan lebarnya sekitar 2 meter. Ya, bisalah untuk sholat. Nah, yang saya ingin sampaikan, dan ini pelajaran penting yang harus kita ambil. Kemarin waktu kita diskusi tentang itikaf, ada orang yang bertanya, ya, bagaimana itikafnya orang yang mengikuti cara Rasulullah di gua. Ya. Mengikuti cara Rasulullah di gua itikafnya. Nah, saya tegaskan kalau ada orang yang pengen itikaf di gua itu bukan cara Rasulullah, ya. Bukan cara Rasulullah. Karena Rasulullah itu berkhalwat hanut di gua itu sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul. Namun setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul, itu nggak pernah balik lagi ke Gua Hiro. Ya. Nggak ada ceritanya Rasulullah datang lagi ke Gua Hiro melakukan berkholwat, tahanut gitu ya, atau bahkan itikaf. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya ingin mengikuti cara Rasulullah itikaf di gua, ya salah. Ya, karena cara Rasulullah itikaf itu di masjid bukan di gua. Itu bukan cara Rasulullah. Bahkan tidak ada lagi keutamaan ya sholat di Gua Hiro. Karena ada orang yang setelah umroh memaksakan diri naik walaupun sudah tua ingin sholat 2 rakaat di Gua Hiro. Itu nggak ada bedanya sholat di tempat lain, ya. Bahkan tentunya lebih utama sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, ya. Jadi nggak ada keutamaannya untuk sholat di Gua Hiro. Itu nggak ada, ya. Itu hanya gua biasa. Dan Rasulullah setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul nggak pernah balik lagi ke Gua Hiro. Nah, ini harus kita pahami. Gua Hiro itu merupakan sejarah, ya. Memang merupakan sejarah, kita harus akui, ya. Karena kita bisa napak tilas mungkin ya kejadian yang dialami Rasulullah, tapi tidak ada keutamaan untuk beribadah di Gua Hiro, ya. Jadi Rasulullah itu kepada umatnya menyarankan kalau mau bersusah-susah melakukan safar, ya, melakukan safar perjalanan itu di 3 tempat aja, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Karena beribadah di 3 masjid itu pahalanya berbeda dengan masjid-masjid tempat lain. Nah, ini harus kita tegaskan. Ini menjadi menarik ya karena malam itu malam Lailatul Qadar. Dan menariknya kita sekarang sedang mengintip malam Lailatul Qadar. Jadi saya ingin sedikit singgung tentang malam Lailatul Qadar. Bahwa Lailatul Qadar itu hampir saja ya Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat secara detail ya ciri-ciri dan persis bahkan tanggalnya. Tapi saat Rasulullah menyampaikan, para sahabat itu ada yang berdebat ya. Berdebat ya tentang malam Lailatul Qadar sehingga akhirnya Allah hilangkan ya informasi tentang Lailatul Qadar dan Rasulullah akhirnya lupa ya berkenaan apa yang akan disampaikan. Sehingga Lailatul Qadar ini akhirnya menjadi rahasia bagi umat Nabi Muhammad. Ya, menarik. Justru dengan rahasia ini Allah inginkan kita beribadah itu bukan hanya pada tanggal-tanggal tertentu, tapi justru 10 malam. Ini yang penting, ya. Saya sering mengulang-ulang ini ya. Kita ini sama Allah jangan terlalu hitung-hitungan matematika, ya. Ini kan malam 21 baru itikaf. Nanti malam genap di rumah. Malam ganjil lagi ke masjid lagi itikaf, ya. Nah, itu kita tuh hitung-hitungan sama Allah, ya.
Sementara turunnya Lailatul Qadar ini banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan kalau ngitungnya dari akhir itu malam genap saja bisa merupakan malam yang turunnya Lailatul Qadar ya. Kita nggak bisa berpendapat wah pasti ini malam ganjil, enggak ya. Nah, makanya harusnya kita sapu bersih tuh malam Lailatul Qadar kita semua beribadah ya. Jangan kita hitung-hitungan sama Allah. Karena Allah aja nggak hitung-hitungan sama kita memberikan nikmat ya. Kita sedang taat ataupun kita sedang lalai, Allah tetap berikan nikmatnya kepada kita ya. Misalnya saat kita sedang taat, Allah curahkan nikmat, saat kita sedang lalai lalu Allah cabut nikmat, kan enggak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, nikmat Allah itu begitu banyak. Ya, jadi jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Karena ada kisah ya, ada kisah bahwa ada seorang alim yang beribadah 350 tahun ya. Saat di yaumil hisab, kata malaikat, kamu masuk surga atas rahmat Allah. Orang ini protes. Oh nggak bisa, saya ini ibadah 350 tahun. Harusnya saya masuk surga karena ibadah saya ya. Bukan karena rahmat Allah, saya beribadah ini. Wah, lalu Allah menyampaikan kepada malaikat, kalau gitu, kalau dia mau hitung-hitungan ibadahnya, coba bandingkan ibadahnya itu dengan salah satu nikmat yang aku berikan. Nah, ditimbanglah tuh. Ibadahnya itu ditimbang dengan sebelah biji kelopak matanya. Ya, ternyata saat ditimbang masih lebih berat sebiji kelopak matanya daripada amalan yang dia lakukan ya. Karena kita bisa beribadah juga karena nikmat Allah ya, semua karena nikmat Allah, karena Allah. Jadi kita masuk surga tuh karena rahmatnya ya, karena kasih sayang Allah ya, karena karunia-Nya kepada kita. Nah, jadi ini peristiwa pertama yang kita bahas berkenaan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah di bulan Ramadan ya, yaitu dilantiknya Rasulullah sebagai nabi dan rasul ya. Nah, ini bahkan bulan Ramadan itu ternyata bukan hanya Al-Qur'an ya, tapi kitab-kitab lain pun diturunkan di bulan Ramadan ya. Yang kedua, peristiwa yang kita bahas, nanti kita akan bahas 3 peristiwa saja karena ini merupakan yang fenomenal ya. Diangkatnya Nabi dan Rasul. Yang kedua ini adalah tentang Perang Badar. Kenapa kita bahas tentang Perang Badar? Karena ini menjadi peristiwa pembeda antara hak dan batil. Ya, Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dan batil. Bayangkan, sebelumnya Rasulullah dan para sahabat itu di Mekah menjadi kaum yang marginal, yang diasingkan. Seolah-olah ini sebuah komunitas yang ingin merongrong sistem yang ada, sehingga harus diasingkan, ya, harus dimusnahkan. Ya. Di Mekah kan seperti itu, dizolimi, ya, dihina, dicaci maki, bahkan diboikot, ya, Rasulullah dan saudara-saudaranya, ya, kaum kerabatnya, ya, sejenak dimarginalkan, dikecilkan, gitu. Dan itu menjadi sebuah subsistem yang dianggap berbahaya bagi sistem yang utama ya. Nah, tapi lihat, setelah Rasulullah melakukan hijrah dan memiliki teritorial, memiliki wilayah, sehingga punya hukum yang bisa ditegakkan, punya aturan yang bisa dijalankan ya. Bahkan ada MOU dengan orang-orang yang non-muslim. Ini menjadi sebuah kekuatan yang mengerikan gitu. Ya, kalau nggak segera dimusnahkan, Rasulullah dan para sahabat ini kalau nggak segera diperangi itu bahaya. Dan itu dirasakan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, kafir Quraisy. Walaupun peristiwa perang Badar ini ya, itu kan diawali dari Rasulullah rencananya nyegat kafilah dagangnya Abu Sofyan. Jadi Abu Sofyan itu berdagang, ya, bawa barang-barang dari Mekah dan dia akan berangkat ke Syam. Saat berangkat ke Syam lolos
Nah, pulangnya Rasulullah mau cegat rencana. Kenapa Rasulullah cegat? Karena sebagian barang yang diperdagangkan oleh Abu Sufyan itu adalah barang-barang kaum muslimin yang waktu hijrah ditinggal di Mekah. Karena kaum muslimin itu waktu hijrah nggak boleh bawa apa-apa, ya. Bisa selamat saja udah syukur, ya. Kecuali Umar bin Khattab, ya, hijrah dengan menantang para pemuka Quraisy. Yang lainnya sembunyi-sembunyi, bahkan harta harus direlakan. Nah, saat mereka hijrah itu harta dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, lalu diperjualbelikan. Nah, jadi Rasulullah berniat mengambil haknya kaum muslimin saat itu, ya. Abu Sufyan itu lolos, berangkat ke Syamnya lolos. Nah, pulangnya Rasulullah cegat bersama para sahabat. Sehingga ini sebetulnya saat itu kekuatan itu tidak full, ya, tidak kekuatan penuh. Sehingga hanya 313 orang dalam sejarah, ya. Itu karena memang niat awalnya bukan berperang tapi hanya mencegat kafilah dagang, ya. Nah, ternyata Abu Sufyan itu mampu lolos dengan kelihayannya, dengan kecerdikannya. Justru Abu Sufyan mampu lolos dan bisa mengarah ke jalan menuju Mekah. Namun Abu Sufyan ini sudah terlanjur menginformasikan ke Mekah orang-orang kafir Quraisy bahwa ada Muhammad dan pasukannya akan mencegat mereka, ya. Sehingga Abu Jahal yang menjadi pimpinan saat itu, ya, di Quraisy sudah mengerahkan kekuatan untuk membantu Abu Sufyan dan sekaligus ingin menghancurkan kekuatan Nabi Muhammad dan para sahabat. Maka saat itu dikumpulkanlah sampai 1.000 pasukan kurang lebih, ya. 1.000 pasukan dengan persenjataan siap perang. Sementara kaum muslimin itu yang 313 itu berangkat bukan untuk berperang, tapi untuk hanya mencegat kafilah dagang, sehingga persenjataan pun bukan kekuatan penuh, bukan kekuatan persenjataan yang untuk berperang, hanya ala kadarnya saja. Tapi ala kulli hal Allah menakdirkan mereka dua pasukannya harus bertemu, ya, harus bertemu di sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Ya, Madinah yang Mekah lembah, jadi dataran rendah, ya. Nah, tapi saat itu memang Rasulullah lebih dulu berada di lembah Badar, ya. Sehingga Rasulullah bisa mengatur strategi, mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satunya adalah menutup sumur-sumur yang menjadi sumber air bagi pasukan musuh. Jadi di Badar itu lembah Badar itu ada beberapa sumur, sebagian ditutup, disisakan hanya sumur yang berada pada kaum muslimin. Nah, ini strategi Rasulullah. Dan tentunya walaupun ini Allah menjanjikan untuk menurunkan 1.000 malaikat, tapi tentunya strategi-strategi sebagai manusia tetap Rasulullah jalankan, ya. Ini yang menarik kalau kita perhatikan dalam surah Ali Imran, ya. Laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu ketika itu orang-orang yang lemah, ya. Orang-orang yang lemah, jumlahnya sedikit, peralatan perangnya juga apa adanya, ya. Yang niatnya hanya nyegat kafilah dagang, berhadapan dengan pasukan besar yang memang mempersiapkan diri untuk berperang, ya. Ya. Tapi Allah menyampaikan fattaqullah, bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya, karena Allah berikan kemenangan. Nah, luar biasa, ya. Peperangan Badar ini kenapa dikatakan yaumul furqan, perang pembeda, karena disitulah penentuan mana yang hak dan mana yang batil, ya. Mana yang hak dan mana yang batil. Ada seorang ayah harus berhadapan dengan anaknya, ya. Ya. Abu Bakar itu hampir saja berperang dengan Abdurrahman bin Abu Bakar, ya. Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Bakar hampir saja berperang. Ada yang bertemu dengan pamannya, ya. Ada yang bertemu dengan mantan majikannya. Itu yang menarik kan itu. Bagaimana Umayyah bin Khalaf yang sebelumnya di Mekah menyiksa Bilal, akhirnya harus dibunuh dengan peristiwa dengan berhadapan dengan Bilal. Ini menjadi pembeda, ya. Bilal bin Rabah, ya, saat itu melihat
Umayyah bin Khalaf yang dulu menyiksanya di Mekah. Tentunya ini menjadi pertempuran yang menentukan, ya. Bahkan ya perang Badar ini menjadi bukti eksistensi para mujahid, walaupun usianya ada yang masih 13 tahun, 14 tahun, ya. Tapi mereka berupaya untuk menawarkan diri kepada Rasulullah untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy, ya. Dan Allah turunkan 1000 malaikat saat itu, sehingga kaum muslimin memang dibantu oleh malaikat, ya. Jadi ada perbedaan antara korban yang dibunuh oleh malaikat sama kaum muslimin. Kalau itu dibunuh oleh malaikat, pedang hasil tebasannya itu di lehernya itu ada seperti bekas bara api, ya, terbakar, karena pedang-pedang yang digunakan oleh malaikat itu panas, ya. Jadi itu menandakan malaikat yang membunuh pasukan kafir Quraisy. Perangannya terjadi dan sebelumnya ada duel segala macam, ya kita nggak rinci. Intinya peristiwa ini menjadi momentum, ya, momentum berdirinya negara Islam, ya. Perang Badar itu luar biasa, ya, dampaknya luar biasa, ya. Itu kan seantero jazirah Arab itu mendengar, ya, bahwa peristiwa 1000 pasukan berhadapan dengan 313 pasukan itu seantero jazirah Arab itu mendengar, dan mereka sudah mulai ciut gitu, ya. Wah, ini Muhammad dan sahabatnya tidak bisa dianggap enteng itu. Dan itu juga orang-orang Yahudi yang di Madinah itu biasa menghina, mengejek kaum muslimin udah mulai mikir itu. Wah, ternyata luar biasa, ya. 313 berhadapan dengan 1000 dan menang, ya. 70 orang tewas dan 70 orang ditawan. Ini peristiwa yang luar biasa, ya. Dan peristiwa di bulan Ramadan yang berikutnya adalah Fathu Mekah. Ya, jadi kenapa 3 peristiwa? Peristiwa pertama itu menandakan dilantiknya Rasul, menjadi momentum untuk perubahan peradaban. Lalu Perang Badar merupakan Yaumil Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Dan peristiwa yang berikutnya adalah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, ya. Ini merupakan pintu kemenangan kaum muslimin untuk futuhat, untuk membebaskan kerajaan-kerajaan lain, wilayah-wilayah lain dari Fathu Mekah ini. Karena setelah Fathu Mekah ini kan Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh para sahabat yang lain, dan sampai di zaman Umar itu, ya, itu sampai Islam itu sudah bisa membebaskan Persia, membebaskan Syam, ya, bahkan sampai ke Yaman, gitu, ya. Luar biasa, 2/3 dunia itu sudah mengarah untuk dikuasai oleh umat Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang Fathu Makkah, kita akan berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah. Kenapa? Karena banyak para pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya kemenangan umat Islam itu diawali dari Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya, walaupun perjanjian itu, ya, kalau kita coba cermati isinya, seolah-olah itu merugikan kaum muslimin. Itu Umar saat itu sampai protes berulang kali, ya, kepada Rasulullah dan kepada Abu Bakar. Kenapa kita ini seperti direndahkan, ya? Ya, kan perjanjian pertamanya dijadikan adanya gencatan senjata, nggak boleh perang selama 10 tahun. Yang kedua, orang Islam dibenarkan masuk kota Mekah melakukan haji atau umroh di tahun berikutnya, ya. Dan itu hanya dibatasi 3 hari, ya. Dan hanya membawa sebilah senjata. Lalu yang ketiga, tidak bekerja sama dalam perkara yang membawa kepada kebaikan. Yang keempat, orang Quraisy yang lari dari pihak Islam masuk harus ini yang membuat Umar itu merasa dirugikan, ya. Perjanjian ini, bahwa orang Quraisy yang lari ke pihak Islam, misalnya ada orang Quraisy yang mau meluk Islam tanpa sepengetahuan walinya, maka dia harus dikembalikan ke Mekah, ya. Sementara orang Islam, ya, orang Islam yang misalnya murtad berangkat ke Mekah walaupun tanpa ada persetujuan walinya, itu nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Seolah-olah ini merugikan. Namun ternyata dengan perjanjian inilah Islam menjadi kuat saat itu. Karena orang-orang Mekah ya, orang-orang Mekah yang
ingin masuk Islam dan nggak bisa masuk ke Madinah, akhirnya tertahan di pertengahan antara Mekah dan Madinah. Berkumpul itu hampir sebanyak 40 orang. Justru ini menjadi kekuatan tersendiri dan mengganggu setiap kafilah dagang dari Mekah yang menuju ke Syam. Menarik. Sehingga akhirnya kaum Quraisy ini membatalkan poin ini setelah berjalan. Karena rugi bagi dia. Ya, dia setiap dagang diganggu oleh orang-orang Islam yang tidak bisa kembali ke Mekah karena dia memang ingin masuk Islam dan tidak bisa masuk ke Madinah karena peraturan ini. Ya, peraturan ini. Nah, Fatu Mekah ini diawali dengan sulh Hudaibiyah. Makanya surah Al-Fat ya, Inna fatahna laka fathan mubina itu turunnya waktu setelah sulh Hudaibiyah. Ya, bukan saat Fatu Mekah, ya. Bukan saat Fatu Mekah, tapi saat perjanjian Hudaibiyah. Inna fatahna laka fathan mubina, ya. Kemenangan yang sesungguhnya, pembebasan yang sesungguhnya. Fath ya, pembuka. Itu berada surutnya itu setelah Rasulullah dan para sahabat itu kembali dari sulh Hudaibiyah. Jadi ini penting ya. Ini penting karena sulh Hudaibiyah ini awal dari Fatu Mekah. Sulh Hudaibiyah itu tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 ada perjanjian, lalu tahun ke-7 Rasul dan para sahabat itu masuk ke Mekah untuk melaksanakan umroh ya. Lalu Rasulullah ada perang Khaybar dan sebagainya. Dan pada hari Senin tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah, Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan ya bergerak dari Madinah menuju Mekah. Tapi yang menarik di sini ya, bahwa peristiwa ini Rasulullah memobilisasi 10.000 pasukan, 10.000 pasukan dari Madinah ke Mekah itu dengan silent operation, dengan operasi yang silent. Ya, jadi Rasulullah menutup rapat-rapat informasi dari Madinah, jangan sampai ada informasi ke Mekah bahwa akan ada penyerangan dari Madinah. Oh, ini luar biasa ya, sampai hampir saja ada surat yang tembus tuh. Ya. Hatib bin Abi Balta'ah itu sempat nyelipin surat ke seorang perempuan untuk disampaikan ke kerabatnya di Mekah bahwa Rasulullah mau menyerang Mekah. Dan itu pun ketahuan ya. Tangkap perempuan tersebut, diambil suratnya. Pokoknya rapat sekali ya. Nggak boleh ada informasi celah masuk ke Mekah. Sehingga saat masuk ke kota Mekah itu nyaris tidak ada perlawanan ya. Nyaris tidak ada perlawanan dari orang-orang Mekah ya, orang-orang kafir Quraisy saat diserang oleh kaum muslimin dengan 10.000 pasukan. Nyaris tidak ada perlawanan. Jadi perlawanan itu hanya ada satu tempat, karena Rasulullah kan membagi-bagi pasukan. Komandan itu dibagi. Ada yang masuk dari pintu utara, dari pintu selatan, pintu barat, timur. Dikepung tuh kota Mekah itu. Masing-masing ada komandonya. Ya, masing-masing dikasih amanah. Nah, jadi yang ada pertempuran itu hanya pada pintu yang dimasuki oleh Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid itu berhadapan dengan Ikrimah. Dan ini pun punya sejarah yang menarik. Ya. Punya sejarah masa lalu. Ya. Ikrimah itu tahu bahwa kaum muslimin sudah menyerang. Dan salah satu pimpinnya adalah Khalid bin Walid. Nah, ini ego. Ikrimah itu ego. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Ya. Ikrimah itu ego. Saya nggak mau menyerah begitu saja sama Khalid bin Walid. Kenapa? Karena dulu mereka ini satu geng. Ya. Mereka itu satu geng. Di Mekah itu geng pemuda yang paling disegani itu ya kalau udah ngumpul Khalid bin Walid dengan Ikrimah. Sama-sama anak pembesar ya. Sama-sama anak Khalid kan anak Khalid bin Umayyah, pembesar kota Mekah saat itu ya. Dan juga Ikrimah anaknya Abu Jahal. Wah, luar biasa. Jadi mereka itu kalau udah ngegeng orang takut semua. Dan Ikrimah nggak mau dia menyerah kalah. Sehingga saat Khalid masuk di halang-halingan terjadi peperangan. Peperangan yang tidak berarti ya. Karena saat itu langsung bisa dilewati dan bisa masuk kota Mekah ya. Yang menarik di sini dari kota Mekah ini bahwa Rasulullah saat itu menyampaikan ada 10 DPO ya, daftar pencarian orang. 10 ini harus ditangkap walaupun dia bergelantungan di kiswah Ka'bah, kata Rasulullah. Penjahat-penjahat lah, pengkhianat-pengkhianat ya. Tapi ternyata ya dengan kasih sayangnya Rasulullah sebagian justru dimaafkan. Salah satunya adalah Hindun. Kenapa? Hindun karena
sempat mencabik-cabik dadanya paman Rasulullah, yang itu sangat menyakitkan bagi Rasulullah, ya. Hamzah satu dicabik-cabik dadanya, diiris telinganya, dimakan jantungnya oleh Hindun gitu ya. Itu yang menyakiti Rasulullah, ya. Rasulullah kalau teringat ini sangat sedih. Sehingga kalau ketemu Hindun bunuh. Tapi ternyata Hindun datang minta maaf dan dimaafkan, ya. Termasuk suaminya Abu Sofyan, ya. Nah ini menarik ya, bahwa saat itu Rasulullah dengan belas kasih sayangnya memberikan ampunan kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan yang menarik juga adalah saat Rasulullah mengumpulkan para tokoh Quraisy, ya, orang-orang yang kalah dalam berperang tadi, dikumpulkan oleh Rasulullah. Maka kata Rasulullah mengatakan, sekarang kami memasuki kota Mekah. Kira-kira, kata Rasulullah ngomong sama para pemuka Quraisy yang sudah kalah, kira-kira menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Bayangkan, orang sudah kalah, sudah menyerah kalah, sudah tidak berdaya, tiba-tiba ditanya, kira-kira apa yang mau aku lakukan terhadap kalian? Kata Rasulullah. Wah, itu gemetaran semua. Ya, mereka langsung mengatakan, engkau adalah saudara kami, anak saudara kami. Ya. Wah, dipuji-puji Rasulullah. Dipuji-puji Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Ya, bahwa Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, ya, memaafkan saudara-saudaranya. Maka Rasulullah memaafkan semua orang-orang kafir Quraisy. Walaupun saat itu tidak semua langsung masuk Islam, ya, tidak semua masuk Islam. Ada sebagian yang tetap tidak mau masuk Islam, tapi Rasulullah maafkan, ya, tinggal di situ. Nah, saat itulah akhirnya berhala pun dihancurkan, karena saat itu ada 360 berhala yang berada di sekitar kota Mekah, dihancurkan. Dan sejak Fatu Mekah, ya, sejak Fatu Mekah sudah tidak ada lagi hijrah. Jadi penutupan hijrah itu saat Fatu Mekah, ya. Maka yang dikatakan orang yang hijrah terakhir itu adalah Abbas, pamannya Rasulullah. Kenapa? Karena saat Rasulullah mau masuk kota Mekah itu, Abbas baru saja berniat untuk pergi ke Madinah. Nah, ketemu di jalan, dan akhirnya tentunya nggak jadi bergabung dengan Rasulullah, sehingga Abbas ini sahabat yang merupakan hijrah terakhir. Hijrah terakhir dari peristiwa hijrah, karena setelah Fatu Mekah tidak ada lagi hijrah. Ya, Rasulullah beberapa hari di kota Mekah dan melanjutkan setelah Fatu Mekah itu masih di bulan Ramadan untuk peperangan berikutnya di Hunain, ya. Nah, ini 3 peristiwa yang saya coba share kepada teman-teman semua, karena ini momentumnya luar biasa, ya, diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ya, turunkannya Al-Quran, juga peristiwa Yaumul Furqan, pembedaan antara hak dan batil di perang Badar, dan Fatu Mekah, di mana saat itu kaum muslimin bisa menguasai kota Mekah, dan ini awal dari futuhat, pembebasan kota-kota berikutnya, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Sengaja saya agak panjangkan waktu ini, ya, waktu tanya jawab, karena ini sesi terakhir. Saya minta silahkan kalau ada yang mau bertanya, baik dari kajian-kajian saya sebelumnya ataupun berkenan dengan kajian kita pada hari ini. Dan nanti juga saya akan menyiapkan pertanyaan untuk teman-teman yang berhak mendapatkan buku Sirah Nabawiyah, ya, karena kita akan siapkan reward, sebuah buku Sirah Nabawiyah yang akan diberikan kepada orang yang memenuhi kriteria, ya, yang saya nanti akan sampaikan. Baik, demikian, wallahu a'lam bishawab, ya. Silakan jika ada dari teman-teman yang mau bertanya, bisa raise hand atau langsung open mic. Ya, boleh baca. Bagaimana cara wanita beriktikaf di rumah, dan bagaimana juga untuk wanita yang berhalangan? Oke. Ya, ada pertanyaan di kolom chat, ya. Bagaimana cara wanita beriktikaf di rumah? Dan bagaimana juga untuk wanita yang berhalangan ketika ingin iktikaf di rumah, yang niatnya ingin menggapai malam Lailatul Qadar? Oke. Pertama, berkenaan dengan iktikaf dulu, ya. Iktikaf itu
berdiam diri di masjid. Itikaf itu berniat karena Allah, berdiam diri di masjid dan melakukan aktivitas taqarrub kepada Allah. Jadi nggak ada itikaf selain di masjid. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana itikaf di rumah? Nggak ada itikaf di rumah, ya. Kalau suami berarti istri kaf kalau di rumah. Jadi itikaf itu di masjid. Bahkan para ulama itu berbeda juga pendapat tentang masjid. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa masjid yang dipakai itikaf itu adalah masjid yang dipakai sholat Jumat. Sehingga sholat Jumat orang itu tidak harus keluar dari masjid. Walaupun sebagian mengatakan boleh di masjid-masjid yang tidak dilakukan sholat Jumat, ya. Tapi pendapat yang Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini harus di masjid jami, ya, masjid yang dilakukan sholat Jumat. Jadi nggak ada itikaf itu di masjid, nggak ada itikaf di masjid, ya. Nggak ada itikaf di rumah. Itikaf itu di masjid. Kalau pertanyaannya bagaimana itikaf di rumah, nggak ada, ya. Kecuali gini. Kecuali sekarang masa pandemi, ya, kita misalnya ada larangan untuk berada di masjid, ya, diawasi nggak boleh menggunakan masjid untuk itikaf, ya. Dalam kondisi-kondisi darurat, ya, boleh kita siapkan satu tempat kita di rumah, ya. Syaratnya siapkan khusus satu tempat, ya, itu aman dari najis dan lain sebagainya, ya. Misalnya bisa ditandai dengan karpet dan sebagainya, lalu berdiam diri di situ, ya. Itu jika kondisi darurat kita tidak memungkinkan ke masjid. Tapi jika masih memungkinkan di masjid, maka itikaf itu memang harus di masjid, ya. Ya kalau tadi di rumah masa pandeminya seperti sholat lah. Waktu kita dilarang sholat untuk berjamaah di masjid, kan kita dilaksanakan di rumah, ya. Kondisi-kondisi darurat boleh. Tapi sebenarnya kalau hukum itikaf itu di masjid, ya. Sekarang bagaimana pertanyaan berikutnya, orang yang ingin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar sementara dia sedang halangan, ya. Orang yang sedang haid juga memang tidak boleh beritikaf. Itikaf itu nifas, haid itu nggak boleh itikaf, ya. Berarti dia di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana orang-orang yang para wanita yang sedang haid, sedang nifas sementara tetap ingin mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi gini ya, malam Lailatul Qadar itu, ya, itu akan bisa didapat oleh semua orang, baik itu yang sedang itikaf maupun yang tidak sedang itikaf. Gini ya. Jadi jangan sampai orang-orang itikaf tuh merasa, oh saya kan sedang itikaf, wajar dapat Lailatul Qadar, kamu di rumah enggak gitu. Jadi Lailatul Qadar itu akan diterima oleh semua orang, baik itu ada yang di masjid sedang itikaf ataupun di rumah, ya. Ataupun di rumah. Yang penting dia sedang melakukan aktivitas kebaikan, ibadah, ya. Bisa memungkinkan. Kenapa harus ada itikaf? Kenapa itu kan? Itikaf itu sebagai sarana, ya, wasilah. Karena dengan melakukan itikaf, kemungkinan atau persentasenya lebih besar mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, karena kalau udah di masjid nanti dibangunin sama temannya, ayo sholat malam, ayo tilawah, lihat orang tilawah, lihat orang sholat malam termotivasi. Ya, kalau di rumah khawatirnya sibuk nonton TV, sibuk dengan gadget dan sebagainya. Justru fokus di masjid agar peluang mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih besar, ya. Jadi hubungan itikaf sama Lailatul Qadar seperti itu. Itikaf itu sarananya, wasilah untuk mendapatkan kemungkinan terbesar kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara itikaf, ya. Karena memang udah di masjid, masa di masjid hanya pindah tidur gitu ya. Masa di masjid hanya pindah main gadget, masa di masjid hanya pindah ngobrol, masjid ya ibadah gitu ya. Maka aktivitas di itikaf itu kan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi kalau untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang di masjid sama yang di luar masjid sangat dimungkinkan mendapat. Ya. Sekarang bagaimana orang yang haid, orang yang nifas, kan nggak bisa beribadah kepada Allah tuh, nggak bisa sholat mungkin, ya. Sholat haram, ya. Mungkin baca Al-Quran juga. Ya. Ini ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh para wanita, ya,
para wanita yang sedang haid atau nifas, yang ini merupakan amal kebaikan yang kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, dia pun sama mendapatkan keutamanya. Pertama dia harus terima dulu. Ini yang penting ya. Harus menerima takdirnya sebagai wanita sehingga terhalangi untuk melakukan aktivitas ibadah. Jangan setelah haid, ya apa saya nggak terima nih, masa pas Lailatul Qadar ini saya malah haid, saya malah nifas. Saya pokoknya pengen sholat, ya sholat haram kok memaksa. Justru dengan kita mentaati perintah Allah bahwa nggak boleh sholat, itu merupakan ibadah. Jadi ibadah itu kan gini ya, ibadah itu melakukan perintah Allah ya dan menjauhi apa yang dilarang. Sholat dilarang bagi orang yang nifas, itu juga ibadah gitu ya. Nah, ibadah kita nggak sholat waktu haid dan nifas itu juga bagian ibadah, yang salah. Ibadah itu kan bukan hanya aktivitas kita melakukan apa yang diperintah Allah, tapi menjauhi larangannya. Kita tidak minum yang diharamkan, makan yang diharamkan, itu juga ibadah. Menjaga kita untuk tidak melakukan kemaksiatan itu juga ibadah ya. Nah, bagi wanita yang haid, terima dulu kondisi tersebut ya. Lalu ya, setelah menyadari kondisi tersebut, lakukan aktivitas untuk mendukung ya ibadahnya. Misalnya memfasilitasi orang yang itikaf. Istri bisa tuh fasilitasi suaminya untuk beritikaf, dimotivasi, ayo Mas berangkat sana ke masjid, jangan malah suamimu itikaf digandolin, jangan nanti ini nggak ada teman. Beri semangat ya, beri semangat. Bahkan dipastiin, saya kasih madu ya. Nah, kalau perempuan kan senang ngasih madu sama suaminya ya. Kasih madu nih, oh nanti biar semangat, kasih madu, kasih kopi biar nggak tidur ya, kasih suplemen ya. Ini memfasilitasi suami agar melek gitu di masjid. Itu juga bagian dari ibadah. Kita akan dapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh suami ya. Siapin bajunya, sarungnya, sajadahnya, selimutnya, bantalnya. Oh, nyuruh tidur itu ya. Enggak, kasih ini nanti kalau kedinginan. Fasilitasi semua ya. Nah, ini bagian dari memfasilitasi orang yang akan mendapatkan pahala juga ya. Masakin yang enak dan sebagainya. Itu ya. Yang berikutnya juga kita bisa melakukan zikir. Zikir kan nggak apa-apa ya. Orang yang nifas haid boleh senantiasa berzikir ya. Kalimat-kalimat thayyibah ucapkan. Atau murojaah, hafalan-hafalan. Nggak apa-apa. Kan bukan baca Al-Quran tapi murojaah. Misalnya hafal berapa juz diulang-ulang sambil murojaah gitu ya. Itu boleh ya. Jadi isi juga malam-malamnya itu bukan dengan tidur tapi dengan aktivitas zikir tadi, atau tobat, melakukan pertobatan, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa ya, mohon ampun kepada Allah agar diampuni segala kesalahan. Ini juga aktivitas yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas di rumah ya. Atau membangunkan anak ya, membangunkan anak, motivasi, ayo nak bangun salat malam, ini siapa tahu ini malam Lailatul Qadar, yang kondisikan anak dan sebagainya. Boleh, ini bisa dilakukan. Jadi banyak aktivitas ya. Dan juga kesempatan malam Lailatul Qadar juga bisa dilakukan oleh para wanita yang haid dan nifas di rumah, yaitu dengan sedekah. Sedekah. Jadi pas malam-malam Lailatul Qadar itu 10 malam itu kalau bisa setiap malam sedekah. Sedekah. Bagaimana caranya sekarang? Bisa kan online sekarang, atau bisa transfer untuk orang tua. Ya, transfer untuk adik, transfer untuk orang kerabat kita yang nggak mampu pas malam itu ya. Nah, nanti konfirmasinya pagi-pagi nggak apa-apa, tapi transfer malam itu. Jadi kita sedekah 100.000, kalau pas Lailatul Qadar, wah itu bersedekah 100.000 sama dengan 1.000 bulan kita sedang bersedekah. Luar biasa ya. Sedekah ini bisa dilakukan baik orang yang nifas atau haid. Jadi banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Jangan saya kan haid, saya nifas, sudah saya nggak punya peluang dapat Lailatul Qadar, lalu tidur ya, tidak melakukan aktivitas. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya, walaupun kondisi kita tidak boleh sholat, mungkin tidak boleh membaca Al-Quran. Itu ya jawaban berikut dari Ana. Yang berikutnya, apakah jika kita melakukan kegiatan ibadah di malam 10 terakhir Ramadan dengan konsisten bisa diyakini akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Ya gini ya, pertama bahwa malam itu memang akan turun
dan kita dilihat nanti aktivitasnya sedang apa. Tapi kalau mendapatkan Lailatul Qadar oke. Tapi kalau perkara ibadah kita itu diterima atau tidak, ini yang kita nggak bisa yakini. Ya. Kalau kita sedang ibadah turun Lailatul Qadar, kita dapat Lailatul Qadar. Berarti maksud dapat itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya, insya Allah. Kalau kita 10 malam full beribadah, ya, sangat dimungkinkan kita yakini dapat Lailatul Qadar. Tapi perkara ibadah yang kita lakukan ini nanti diterima atau tidak, itu kan yang menjadi pertanyaan. Makanya Lailatul Qadar ini kan ada ciri. Bagi orang-orang yang mendapatkan itu ada ciri-cirinya. Ya. Mungkin sama-sama sholat malam tersebut, sama-sama tilawah malam tersebut. Tapi lihat nanti ciri-cirinya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sama enggak. Ya. Ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang senantiasa bersemangat ibadahnya pada hari-hari berikutnya. Ya. Ini kan isunya katanya malam tadi tuh, malam Lailatul Qadar isunya. Jadi kalau yang nggak sempat itikaf, waduh rugi ya. Isunya malam tadi, karena malamnya sejuk, dingin. Pagi hari juga tadi sampai siang nggak terlalu panas ya. Dan ini kata Imam Al-Ghazali ya, pengarang Ihya Ulumuddin mengatakan, ini berdasarkan pengalaman spiritual beliau ya, nggak ada hadis ya, tapi pengalaman spiritual beliau. Beliau mengatakan kalau Ramadan itu mulainya hari Selasa ya, maka Lailatul Qadarnya itu tanggal malam 21. Ini Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Walau alam, ini kan hasil pengalaman spiritual beliau. Nah, malam 21 tadi, dan ciri-cirinya memang dapat tadi tuh. Angin nggak terlalu berhembus kencang gitu, tenang, damai ya. Nah, tapi jangan segini ya. Wah, ini malam Lailatul Qadar udah keturun, ngapain juga saya salat. Nah, ini yang salah. Karena salah satu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia akan lebih semangat beribadah di hari-hari berikutnya. Jadi kalau ada orang yang merasa mendapatkan Lailatul Qadar di malam 21, lalu malam 22-nya nggak itikaf, itu nggak dapat ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kalau dia merasa dapat 21, dia 22 akan lebih semangat, 23 lebih semangat, 24, 25, bahkan sampai keluar di Ramadan dia akan lebih semangat untuk beribadah. Ya, beribadah. Jadi ini rahasia Allah, ya, rahasia Allah. Perkara bertepatan turunnya yakin iya kalau kita 10 malam itu. Ya, turunnya iya. Tapi walaupun sebagian ulama yang mengatakan sebenarnya sepanjang Ramadan itu berpeluang turun malam Lailatul Qadar. Ya, tapi Rasulullah kan sudah mengerucutkan di malam-malam 10 malam terakhir, malam ganjil, bahkan Rasulullah cenderung mengatakan malam 27, ya, malam 27. Tapi kalau tadi pertanyaan diyakini dapat, insya Allah dapat ya kalau sapu bersih 10 malam itu. Tapi perkara ibadah kita ini diterima atau tidak itu rahasia Allah dan tergantung ibadah kita saat itu, malam tersebut. Tapi kita bisa lihat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, perubahan sikap, ya, perubahan aktivitas ibadah setelah mendapatkan Lailatul Qadar. Lihat, kalau setelah Ramadan ibadahnya menjadi lebih baik, ya, aktivitas muamalahnya juga lebih baik, ya, sikapnya juga lebih baik. Nah, ini mungkin orang ini mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, lihat. Jadi kita tuh nggak bisa dilihat dari perubahan bentuk tubuh. Misalnya setelah malam Lailatul Qadar kelihatan bersinar gitu ya. Wah, nggak bisa. Karena sekarang di masjid juga kadang banyak orang yang bersinar wajahnya. Main gadget ternyata gitu ya. Tutup pakai pakai selimut, main gadget. Jadi sinar wajahnya terlihat bersinar. Nggak bisa dilihat dari perubahan tubuh, tapi perubahan sikap, ya, perubahan sikap. Itu ya, Bu Irna, insyaallah. Masih ada yang lain? Kalau ada yang mau open mic silahkan, ya, 4 menit lagi mungkin. Oke, saya akan ajukan pertanyaan dan tentunya nanti bisa open mic ya, open mic dijawab, dan salah satu syaratnya tentunya
bukan hanya hari ini ya hadir di kajian, tapi pernah ikut di kajian sebelumnya. Jadi minimal 2 kali dengan hari ini pernah ikut kajian ya. Pertanyaannya adalah ya untuk antum semua yang nanti insya Allah akan diberikan buku ya, diberikan buku sirah dari panitia ya. Pertanyaannya 2 ya, berkenaan dengan bahwa Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran, itu Allah sampaikan di surah apa, ayat keberapa, dan seperti apa bacaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa sahabat yang hijrahnya merupakan hijrah terakhir ya. Nah, kalau bisa menjawab 2 pertanyaan ini, insya Allah nanti panitia akan mengirimkan buku Sirah Nabawiyah. Silakan bisa raise hand. Raise hand bisa dilihatkan raise hand-nya, Pak Firman? Ada nggak ya raise hand? Yang paling atas? Paling atas ya, Pak? Yang paling atas? Itu Irna. Paling atas. Oke. Yang paling atas raise hand-nya Irna Suryani dan Jamal. Silakan bisa open mic menjawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan yang pertama tadi, dalil tentang turunnya surah Al-Quran kah? Malam Al-Quran di Ramadan. Qadar. Al-Quran di bulan Ramadan. Oh, Al-Quran di bulan Ramadan apa Lailatul Qadar? Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran di bulan Ramadan, saya kira tadi yang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mah gampang. Al-Quran di bulan Ramadan apa ya? Gak Ayatnya tahu, familiar Ustaz. Juga ini, alatnya familiar. Setelah ayat perintah puasa. Oke. Atau kalau enggak bisa ke yang berikutnya ya. Berikutnya siapa, Pak? Bu Irna sudah cukup atau masih mau mencoba? Iya, lewat aja Ustaz. Lewat. Siapa? Bu Deti. Di bawah Irna. Hah? Yang lain dulu Ustaz, apa? Engki udah nurunin tangannya. Ya, yang lain aja. Nggak ada yang raise hand lagi. Ini deh, masih resen. Oh iya, Mas Engki juga masih ini. Nggak bisa dilebarin itu. Mungkin Ayo silakan, ya. Pak Engki, karena nggak ada yang lain. Nah, anak kira kalau ada yang lain, anak ngalah dulu lah, nggak apa-apa Ustaz. Iya. Silakan, Pak Engki. Tadi yang pertama tentang bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Ustaz ya. Itu surah Al-Baqarah ayat 185. Ya. Ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, sorry. Ya. Oke, insyaallah. Pertanyaan kedua. Pertanyaan apa tadi yang kedua? Sahabat yang hijrah terakhir. Oh, paman Rasulullah Abbas. Oke. Yang terakhir. Jadi terlambat Ustaz. Oke, maka Oke, Mas Hengki, Ustadz Hengki dapat. Jadi nanti bisa untuk buku sirahnya silakan request ke panitia, karena khawatirnya kalau dibeliin panitia nanti ternyata antum sudah punya ya.
Jadi kita nggak membeli dulu, takutnya nanti sama dengan yang ada di rumah antum. Silakan request, judulnya nanti akan dibelikan oleh panitia. Oh, baik Oke Ustaz. gitu ya. Bisa sama Ustaz. Baik, cukup ya, nggak ada pertanyaan Kalau Ustaz. di kolom chat ya. Open mic juga sudah tidak ada. Ini pertemuan kita terakhir. Ana ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang telah membersamai di kajian ini dari sesi awal hingga akhir, dan terutama yang sudah berkontribusi untuk infak dan sedekahnya. Jadi insya Allah infak terkumpul 2.900.000 ya, kita akan gunakan untuk dakwah. Salah satunya kita akan membangun, ini informasi, membangun channel YouTube berkenaan dengan Sirah Nabawiyah ini. Nanti channelnya namanya USB ya. Channelnya nanti USB ya. Ustadz Sirah Borneo channelnya. Dan jadi dana infak tadi kita akan gunakan ya untuk membangun channel YouTube agar kita bisa mengedukasi ya, kita bisa mengedukasi masyarakat tentang Rasulullah, tentang sejarah. Nanti kontennya ada banyak ya yang kita coba rancang. Ada PCR, podcast cerita Nabi, cerita Rasul ya, PCR, podcast cerita Rasul. Kita akan salah satu kontennya adalah podcast. Lalu juga ada sosial eksperimen, kita akan nanya ke masyarakat tentang pengetahuannya tentang sirah. Nanti ada teman-teman yang di lapangan. Juga ada cerita cuplikan-cuplikan dari ceramah saya ya, nanti akan ada cuplikan 10 atau 15 menit. Dan nanti ada cerita Nabi buat anak ya. Isinya seperti itu gambarannya. Dan tentunya nanti akan dilengkapi dengan konten-konten yang lain. Kita berharap ini menjadi channel untuk mengedukasi masyarakat, memberikan wawasan khususnya para milenial agar lebih mengetahui tentang sosok Rasulullah dan nabi-nabi Allah ya. Demikian, mohon maaf atas segala hilaf dan salah di akhir Ramadan ini ya, hari ke-21. Saya tentunya memohon maaf jika ada salah hilaf selama membersamai pertemuan ini. Insyaallah pasca Ramadan kita akan bikin kajian juga. Kemarin ada ide bahwa kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin ya. Semoga nanti teman-teman yang sudah rutin berhadir di kajian Ramadan juga bisa ikut bergabung pada program berikutnya, yaitu program tentang Khulafaur Rasyidin. Kita akan menceritakan tentang bagaimana sosok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai Hasan ya. Itu yang akan kita coba bahas di waktu pasca Ramadan ya. Tentunya kita sudah menjalankan program ini 1 bulan ini ya. Jika ada dari panitia juga kekurangan dalam hal pelaksanaannya, saya mewakili teman-teman di panitia mohon maaf ya. Dan mari kita saling mengikhlaskan ya, sehingga di akhir Ramadan ini nanti kita keluar benar-benar bukan hanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, tapi juga kesalahan-kesalahan antar manusia juga kita saling memaafkan. Kita hari dengan alhamdulillah dan doa kafatul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.